Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudy Luna dari Prodi S1 Farmasi kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang autoimun. Apa itu penyakit autoimun? Penyakit autoimun adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel tubuhnya sendiri. Serangan ini disebut autoimunitas dan dapat memengaruhi satu organ seperti pankreas pada diabetes tipe 1 atau seluruh tubuh seperti pada lupus. Selanjutnya ada jenis penyakit autoimun. Ada beberapa contoh penyakit autoimun yaitu diabetes tipe 1 menyerang satu organ yaitu pankreas. Selanjutnya multiple sclerosis. Ini dapat menyebabkan kelelahan, kehilangan penglihatan, dan kehilangan keseimbangan. Selanjutnya ada lupus, yaitu dapat memengaruhi seluruh tubuh karena autoantibodi menargetkan protein di dalam nukleus sel yang ada di semua sel. Selanjutnya ada rheumatoid arthritis yang ditandai dengan sendi kaku, nyeri, bengkak, dan kelelahan. Selanjutnya ada faktor resiko dan gejala penyakit autoimun. Faktor resiko yang dapat memengaruhi seseorang untuk mengidap penyakit autoimun adalah genetika dan paparan lingkungan, seperti virus, bakteri, diet, dan obat-obatan. Selanjutnya, pada gejala penyakit autoimun bergantung pada jenis penyakitnya. Contohnya rheumatoid arthritis menyebabkan kelelahan, sendi kaku, nyeri, dan bengkak. Ada multiple sclerosis dapat menyebabkan kelelahan, kehilangan penglihatan, dan kehilangan keseimbangan. Selanjutnya ada autoantibodi. Autoantibodi adalah antibodi yang menyerang tubuh sendiri. Autoantibodi dapat terdeteksi dalam darah bertahun-tahun sebelum gejala penyakit autoimun muncul, tetapi tidak semua orang dengan autoantibodi akan mengidap penyakit autoimun. Selanjutnya, autoimunitas dan toleransi imun. Toleransi imun adalah kondisi normal di mana sistem kekebalan tubuh tidak menyerang jaringannya sendiri. Ketika mekanisme pos pemeriksaan untuk menghilangkan sel B dan sel T yang reaktif terhadap diri sendiri gagal, maka autoimunitas dapat terjadi atau kegagalan toleransi imun adalah penyebab autoimunitas. Selanjutnya, peran antibodi. Antibodi berfungsi untuk mengikat dan menetralkan patogen atau menandainya untuk disingkirkan oleh sistem kekebalan tubuh. Sel B adalah sumber antibodi dalam tubuh. Selanjutnya, proses perkembangan pada sel B dan sel T. Proses terbentuknya sel B. Sel B baru berasal dari sel induk di sumsum tulang, di mana antibodi yang akan dibuat oleh sel B ditentukan. Sebelum meninggalkan sumsum tulang, sel B diuji reaktivitasnya terhadap antigen diri. Jika reaktif, sel B akan mati. Sel B yang lolos akan melanjutkan ke limpa dan menjalani tes serupa. Selanjutnya, proses terbentuknya sel T. Sel T berasal dari sel induk di sumsum tulang, lalu bermigrasi ke timus untuk matang. Di timus, sel T terpapar pada antigen diri, dan sel T yang reaktif terhadap diri akan mati. Namun, beberapa sel T yang reaktif terhadap diri dapat meninggalkan timus. Selanjutnya, aktivasi sel B dan sel T autoreaktif. Sel B dan sel T autoreaktif dapat teraktivasi melalui beberapa mekanisme, yaitu mimikri molekuler, aktivasi bystander, dan penyebaran epitop. Pada mimikri molekuler terjadi ketika peptida virus atau bakteri memiliki kemiripan dengan peptida tubuh sendiri. Karena kemiripan ini, peptida dapat mengaktifkan sel B dan sel T autoreaktif untuk menyerang baik virus maupun sel normal di tubuh. Aktivasi bystander. Aktivasi bystander terjadi saat sel dendritik
yang mengindra infeksi mengambil antigen diri dari jaringan yang rusak. Jika reseptor mengenal polanya juga aktif, ini dapat memicu aktivasi sel B dan sel T autoimun. Selanjutnya yang terakhir, penyebaran epitop. Penyebaran epitop adalah proses di mana seseorang mengembangkan autoantibodi yang mengikat beberapa situs pada sebuah protein. Hal ini menyebabkan lebih banyak peradangan dan perkembangan penyakit autoimun. Selanjutnya, persistensi virus. Persistensi virus adalah salah satu faktor yang berpotensi memicu penyakit autoimun. Virus yang persisten dalam sel dan tidak dapat dibersihkan oleh sistem kekebalan tubuh dapat meningkatkan kesempatan untuk mengaktifkan sel T atau sel B autoreaktif, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada perkembangan penyakit autoimun. Selanjutnya, gejala autoimun. Gejala bergantung pada target antigen. Gejala autoimun bergantung pada target dari sel T autoreaktif atau autoantibodi. Jika target hanya ada satu di organ, kerusakan terbatas pada organ tersebut, seperti pada diabetes tipe 1. Namun, jika target ada di banyak organ, seperti pada lupus yang menargetkan protein di nukleus sel, autoantibodi dapat menyebabkan kerusakan di seluruh tubuh. Yang terakhir ada terapi autoimun. Terapi autoimun yaitu pengobatan untuk penyakit autoimun, tidak menyembuhkan, melainkan berfokus pada pengurangan gejala dan peradangan. Contohnya, pengobatannya adalah obat imunosupresan, steroid, dan NSAID. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.